Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Amir Latif dengan NIM 52311 akan melakukan UAS untuk eh, mata kuliah jaringan jaringan nirkabel yang akan membahas empat materi utama. Yang pertama yaitu tentang Athena. Nah, eh, apa itu Athena? Antena. Secara sederhana, antena adalah alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat memancarkan sinyal, dan sebaliknya, yang mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik saat menerima. Kata antena sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya tiang atau tongkat panjang. Nah, fungsi utamanya adalah sebagai transducer. Jadi, perangkat ini kerja dua arah. Antena juga memungkinkan propagasi sinyal tanpa kabel, bisa diarahkan ke target tertentu, dan efisiensinya diukur dari gain serta bandwidth-nya. Singkatnya, tanpa antena, komunikasi nirkabel tidak akan terjadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu komponen dan bagian antena. Nah, antena tidak hanya sebatang kawat, ada beberapa komponen penting di dalamnya. Yang pertama, elemen paradiasi. Ini bagian utama yang memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik, misalnya dipole atau yagi. Yang kedua ada feedline atau kabel yang berfungsi bukan antena ke pemancar atau penerima. Nah, yang ketiga ada impedance matching, yang mana komponen penyesuaian impedansi supaya tidak ada pantulan sinyal. Nah, selanjutnya yang ke sinyal yang keempat ada reflektor yang berfungsi sebagai untuk memantulkan sinyal ke arah tertentu untuk memperkuat gain. Yang kelima ada direktor, yaitu mengarahkan pola radiasi ke depan yang biasanya ada di antena Yagi Oda. Dan yang terakhir ada ground plane, itu bidang referensi atau pentanahan yang mempengaruhi pola radiasi antena. Semua komponen ini bekerja sama agar sinyal sampai tujuan dengan baik. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yang mana eh, apa sih sebenarnya tujuan dari penggunaan antena? Ya, ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama yaitu memancarkan sinyal listrik ke udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu menerima gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, mengarahkan energi sinyal ke arah tertentu yang namanya direksional. Yang keempat yaitu memaksimalkan efisiensi transfer daya antara sumber dan medium udara. Nah, sebenarnya sih setelah kita tahu apa tujuan dari antena itu, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu sangat luas dalam kehidupan kita. Mulai dari komunikasi nirkabel seperti radio, TV, handphone, dan internet. Lalu untuk navigasi dan GPS untuk penentuan posisi dan pemetaan. Dan di bidang riset dan antariksa, antena dipakai di teleskop radio dan komunikasi satelit. Bahkan di dunia medis dan keamanan ada MRI, radar keamanan, dan sensor IoT. Jadi, antena benar-benar ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis antena. Eh, ada banyak jenis antena, masing-masing dengan keunggulan dan kegunaannya sendiri. Yang pertama, antena dipole, ya, yang menggunakan frekuensi HF sampai UHF. Biasanya digunakan untuk radio AM atau FM dan komunikasi amatir. Nah, yang kedua ada antena Yagi Uda, yaitu bekerja di VHF dan UHF. Sering kita lihat di TV outdoor, TV jarak jauh, dan repeater.
Nah, yang ketiga ada antena parabola. Bentuknya seperti piring, frekuensinya microwave hingga gigahertz, dan biasanya dipakai untuk antena satelit seperti TV kabel dan radar. Nah, yang keempat ada antena patch atau PCB yang biasanya berbentuknya kecil dan pipih. Bisa frekuensinya mulai dari 2,4 GHz atau 5 GHz yang biasanya ada di Wi-Fi atau Bluetooth atau modul GPS. Nah, yang kelima ada antena omnidirectional, yang mana itu antena yang memancarkan sinyal ke segala arah. Nah, cocok untuk stasiun base dan Wi-Fi router. Yang keenam ada antena Horn yang biasanya berbentuk seperti corong untuk frekuensi microwave ke atas. Nah, digunakan biasanya di radar, uji EMC, dan teleskop radio. Nah, setiap jenis dipilih berdasarkan kebutuhan, bisa jangkauan, arah sinyal, dan frekuensi yang digunakan. Uh, Selanjutnya yaitu kesimpulan. Uh, yang pertama dapat disimpulkan yaitu yang pertama, antena adalah transducer yang mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau sebaliknya. Yang kedua yaitu komponennya terdiri dari elemen paradiasi, feed lane, matching, reflektor, direktor, dan ground plane. Nah, yang ketiga yaitu tujuannya yaitu untuk memancarkan, menerima, dan mengarahkan sinyal secara efisien. Nah, yang keempat ada manfaatnya. Manfaatnya seperti telekomunikasi, navigasi, riset, medis, dan IoT. Yang kelima itu jenis antena itu ada beragam, mulai dari dipole, yagi, parabola, patch, omnidirectional, horn, yang masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, mungkin itu saja untuk materi tentang antena. Eh, nah, selanjutnya di sini eh, kita akan masuk ke bagian materi yang kedua, yaitu internet satelit, di mana di sini akan membahas tentang definisi, cara kerja, komponen, tujuan, dan tujuan dan manfaat, dan jenis-jenis dari internet satelit itu sendiri. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan cara kerjanya. Itu apa sih itu internet satelit? Nah, internet satelit adalah layanan internet yang menggunakan satelit yang mengorbit bumi sebagai perantara transmisi data antara pengguna di darat dengan jaringan internet global. Jadi, tidak perlu kabel fisik di permukaan bumi. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Ada 4 langkah sederhana untuk cara kerjanya. Yang pertama yaitu pengguna meminta data dari perangkat seperti PC atau HP. Yang kedua, antena pengguna biasanya berbentuk parabola akan mengirimkan sinyal dari uh, satelit di orbit. Yang ketiga, satelit meneruskan sinyal tersebut ke stasiun gateway atau hub di darat. Yang keempat itu gateway yang terhubung ke backbone di internet global akan mengirimkan data yang diminta, lalu kembali melalui jalur yang sama ke pengguna. Proses ini hanya terjadi dalam hitungan milidetik tergantung ketinggian satelit. Selanjutnya ada apa sih komponen utama dalam internet satelit? Internet satelit itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu satelitnya sendiri atau yang sering disebut sebagai BIR. Uh, di dalamnya ada transponden, panel surya, dan sistem kendali orbit. Yang kedua ada disk antena pengguna, di mana antena parabola kecil atau VSAT. Bahkan kini ada yang berbentuk flat panel. Yang ketiga ada modem satelit, uh, yang mana alat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi frekuensi radio, biasanya pitaka atau Q untuk dikirim ke satelit. Yang keempat, gateway atau hub darat. Biasanya stasiun bumi besar yang menghubungkan jaringan satelit
dengan eh, nah, dengan internet global. Yang kelima yaitu NOC atau Network Operation Center, yaitu pusat kendali yang memonitor kualitas sinyal, mengatur bandwidth, dan menangani masalah. Yang terakhir yaitu ada power dan transponder, yang mana berupa panel surya dan baterai yang memberi daya ke satelit, sementara transponder berfungsi menguatkan dan meneruskan sinyal. Semua komponen ini bekerjasama agar kita bisa online di mana saja. Selanjutnya, uh, apa sih tujuan dan manfaat dari satelit? Uh, Tujuan yang pertama yaitu menyediakan akses internet di daerah terpencil yang tidak terjangkau kabel. Tujuan yang kedua yaitu menghubungkan kapal laut, pesawat, dan kendaraan dengan internet. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu menjadi jaringan cadangan saat infrastruktur darat rusak. Yang keempat yaitu mendukung layanan broadband nasional secara merata. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu manfaatnya sudah sangat nyata, eh, bisa dirasakan bahkan di desa dan di pelosok sekalipun, itu terutama di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Internet satelit ini menjadi satu-satunya pilihan eh, untuk daerah 3T tersebut. Nah, di penerbangan dan maritim juga, kita bisa menikmati WiFi di pesawat atau di kapal. Untuk layanan publik, contohnya bisa mendukung telemedicine atau e-learning dan government di daerah. Dan saat ada bencana seperti gempa bumi atau banjir yang merusak kabel biasa, nah, satelit ini tetap bisa aktif untuk komunikasi darurat. Eh, nah, selanjutnya itu jenis-jenis internet satelit berdasarkan orbitnya. Jadi internet satelit ini dibedakan berdasarkan ketinggian orbitnya. Nah, ada 4 jenis. Eh, yang yang pertama yaitu GEO, yang biasanya ketinggiannya sekitar 36.000 kilometer, latensinya sekitar 600 milidetik, kecepatannya dalam Mbps, dan hanya butuh 1 sampai 3 satelit untuk mencakup hampir seluruh bumi. Contohnya Telkom 4, Pug, Hesnet, Viasat. Nah, biasanya cocok untuk daerah yang tidak butuh respon cepat. Yang kedua, MEO atau MEO, yang biasanya ketinggiannya 5.000 sampai 20.000 kilometer. Latensinya biasanya 100 sampai 400 milidetik. Contohnya GPS dan O3B. Yang selanjutnya LEO atau LEO, yang mana ketinggiannya antara 160 hingga 2000 kilometer, yang mana latensinya sudah turun drastis, yang hanya menjadi 20 sampai 40 milidetik saja. Kecepatannya biasanya di atas 100 Mbps, tapi butuh ratusan satelit. Contohnya Iridium dan Starlink generasi awal. Yang terakhir ada FLEO atau Leo Plus LE, yang mana jaraknya yaitu di bawah 600 km. Latensinya kurang dari 10 milidetik. Kecepatannya bisa mencapai Gigabps atau Gbps dan butuh ribuan satelit. Contohnya Starlink terbaru dan OneWeb. Nah, singkatnya, semakin rendah orbit, semakin cepat internetnya, tetapi semakin banyak pula satelit yang diperlukan. Selanjutnya, apa sih kelebihan kekurangan dari menggunakan satelit? Nah, kelebihan satelit ini itu jangkauannya global tanpa batas geografis, cepat dipasang di lokasi terpencil, tidak perlu galian kabel atau BTS, dan ideal untuk mencakup serta pemulihan bencana. Namun ada kekurangannya juga, di mana latensi tinggi untuk orbit geo,
biaya perangkat dan langganan masih mahal, cuaca buruk seperti hujan lebat bisa mengganggu sinyal, dan kapasitas bandwidth untuk geo terbatas. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu internet satelit adalah solusi konektivitas masa depan yang menjembatani kesenjangan digital, terutama di era low Earth orbit seperti Starlink. Kita bisa mendapatkan latensi rendah dan kecepatan tinggi sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, mungkin itu saja materi untuk internet satelit. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu jaringan seluler, di mana di sini akan membahas tentang definisi, komponen, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis dari jaringan seluler. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu jaringan seluler? Nah, secara sederhana, jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah menjadi sel-sel kecil yang saling terhubung. Setiap sel dilayani oleh BTS atau Base Transceiver Station atau menara pemancar. Nah, mengapa sih disebut seluler? Nah, itu karena bentuk pembagian wilayahnya menyerupai sarang lebah yang heksagonal. Prinsip kerjanya seperti saat Anda menelpon atau mengakses internet dari HP, sinyal Anda ditangkap oleh BTS terdekat, lalu diteruskan ke jaringan pusat. Nah, yang menarik yaitu jaringan ini memungkinkan mobilitas, di mana kita bisa bergerak dari satu sel ke sel lain tanpa putus koneksi. Itulah keunggulan utama dari sistem internet seluler ini. Selanjutnya yaitu ada kom komponen dalam jaringan seluler. Jaringan seluler ini sendiri terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada perangkat pengguna atau UE yang biasanya itu ada di HP, tablet atau modem kita. Nah, yang kedua ada BTS atau uh, Base Transmission Station tadi atau menara pemancar yang berkomunikasi langsung dengan perangkat yang digunakan. Nah, yang ketiga ada BSC atau Base Station Controller yang mana berfungsi sebagai pengatur beberapa BTS sekaligus, termasuk mengalihkan panggilan saat kita bergerak. Nah, ini disebut handover. Yang keempat ada MSC atau Mobile Switching Center, yaitu pusat switching yang menghubungkan panggilan antar pengguna dan jaringan lain. Yang kelima yaitu HLR atau dan VLR, yang mana database pelanggan. HLR menyimpan data tetap pelanggan, sementara VLR menyimpan data sementara saat Anda roaming ke daerah lain. Nah, yang terakhir yaitu ada core network atau jaringan inti, yaitu infrastruktur pusat yang menghubungkan jaringan seluler ke internet dan PSTN yang berupa jaringan telepon kabel. Nah, semua komponen ini saling bekerja sama tanpa henti setiap kali kita melakukan panggilan atau mengirim data. Nah, selanjutnya apa sih tujuan utama dari jaringan seluler? Nah, yang pertama yaitu untuk menyediakan komunikasi nirkabel yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu untuk menghubungkan jutaan pengguna secara bersamaan dalam satu infrastruktur. Nah, yang ketiga, untuk mendukung layanan data, suara, multimedia secara terintegrasi. Nah, yang keempat yaitu untuk memungkinkan mobilitas tanpa kehilangan koneksi berkat handover. Nah, selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari jaringan seluler ini? Nah, manfaatnya itu luar biasa untuk kehidupan sehari-hari kita. Uh, yang bisa berupa untuk komunikasi di mana telepon dan SMS kapan saja, bisa untuk internet yang mana kita bisa mengakses data mobile broadband kapan saja dan di mana saja, bisa untuk navigasi yang berupa GPS dan layanan yang berbasis lokasi, bisa untuk e-commerce yang mana biasanya kita belanja dan transaksi digital, ya, untuk kesehatan yang dimana telemedicine dan
memonitoring pasien dari jarak jauh, di bidang pendidikan bisa e-learning dan akses informasi. Nah, yang mana singkatnya, jaringan seluler telah mengubah cara hidup kita dan cara hidup kita dalam kerja. Selanjutnya, eh, apa saja sih jenis-jenis evolusi dari generasi ke generasi dari jaringan seluler ini? Jaringan seluler ini terus berevolusi ya. Beberapa uh, perjalanannya yaitu mulai dari yang pertama yaitu ada 1G yang mana dikembangkan pada tahun 1980-an, yang berupa hanya suara analog, kecepatannya sekitar 2,4 kbps, contohnya AMPS atau NMT yang dulu hanya bisa telepon dan itunya suaranya sering kurang jernih. Nah, selanjutnya ada 2G yang mana dikembangkan pada tahun 1990-an, yaitu generasi digital dengan GSM atau CDMA, yang mana mulai ada SMS dan data digital, yang kecepatannya bisa 64 kbps. Nah, ini yang menyebabkan SMS itu makin populer. Selanjutnya ada 3G yang mana dikembangkan pada tahun 2000-an menggunakan WCDMA atau HSPA, yang mana internet mobile mulai bisa diakses. Kecepatan hanya bisa sekitar 2 Mbps. Nah, di mana kita sudah bisa browsing dan video call sederhana. Selanjutnya yaitu ada 4G di mana yang dikembangkan pada tahun 2010-an sudah berbasis LTE, LTE dan LTIA. Eh, Inilah yang memungkinkan kita melakukan streaming video yang sudah HD, game online, hingga kecepatan 100 Mbps bahkan lebih. Nah, sebagian besar dari kita saat ini masih menggunakan jaringan 4G. Selanjutnya ada 5G yang mana dikembangkan pada tahun 2020-an, uh, yang mana ini teknologi terbaru dengan NR dan gelombang milimeter. Kecepatannya bisa hingga 10 GB per sekon, karena latensinya sangat rendah, dan mendukung IoT atau Internet of Things. 5G ini bukan hanya sekedar untuk HP, tapi juga untuk mobil otonom, pabrik pintar, dan kota cerdas. Nah, setiap generasi ini membawa lonjakan yang sangat besar ya di bidang kecepatan dan kapasitasnya yang luar biasa. Selanjutnya, eh, mari kita bahas bagaimana sih cara kerjanya adalah jaringan seluler ini. Ya, yang pertama yaitu perangkat pengguna memancarkan sinyal radio ke BTS terdekat. Nah, yang kedua, BTS tadi menangkap sinyal dan meneruskan ke BSC dan atau RNC. Yang ketiga, BSC mengelola alokasi kanal dan handover. Yang keempat, MSC memproses dan mengarahkan data atau suara. Nah, yang kelima, data akhirnya sampai ke internet atau ke nomor tujuan. Nah, konsep pentingnya adalah handover, yaitu ketika kita bergerak dari satu sel ke sel lainnya, jaringan secara otomatis memindahkan koneksi ke BTS terdekat tanpa memutus telekomunikasi. Nah, proses ini terjadi dalam milidetik, jadi kita tidak akan menyadarinya. Di Frekuensi radio juga mempengaruhi, di mana frekuensi rendah seperti 700 MHz yang jangkauannya jauh, tapi kecepatannya lebih rendah. Nah, frekuensi tinggi seperti 2,6 GHz atau millimeter wave kecepatannya tinggi, tapi jangkauannya pendek, yang mana operator biasanya menghubungkan keduanya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang mana jaringan seluler merupakan tulang punggung dalam komunikasi modern, yang mana ia membagi wilayah menjadi sel-sel yang dilayani oleh BTS. Komponen utamanya meliputi BTS, BSC, MSC, HLR dan VLR, dan perangkat pengguna. Nah, tujuannya adalah untuk mobilitas tanpa batas, konektivitas masif, dan layanan terintegrasi. Manfaatnya dirasakan dalam komunikasi,
internet, navigasi, kesehatan, dan pendidikan. Dan berevolusi dari yang awalnya tadi 1G sampai ke 5G sekarang ini. Yang mana terus meningkatkan kecepatan dan kapasitasnya. Nah, mungkin itu saja untuk materi tentang jaringan seluler. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jaringan sensor nirkabel, yang mana akan membahas definisi, komponen, tujuan, manfaat, jenis, dan cara kerjanya. Langsung saja masuk ke definisi, yaitu apa sih itu jaringan sensor nirkabel atau WSM? Nah, secara sederhana yaitu WSM yaitu adalah kumpulan node sensor kecil yang tersebar di suatu area untuk merasakan kondisi lingkungan, proses data, lalu mengirimkannya secara nirkabel ke pusat pemrosesan. Karakteristik utamanya yaitu jumlah node bisa puluhan hingga ribuan. Sumber daya yang tidak terbatas yang biasanya hanya menggunakan baterai kecil. Nah, namun komunikasinya bisa dilakukan secara multi-hop atau saling menyambung antar node. Dan jaringannya bersifat self-organizing serta self-healing, artinya bisa menyesuaikan diri sendiri jika ada node yang mati. Yang mana ini berbeda dengan WiFi atau LAN biasa. WSM ini dirancang untuk konsumsi daya yang sangat rendah, tahan di kondisi ekstrim, dan bisa beroperasi tanpa pengawasan manusia dalam waktu yang lama. Jadi WSM ini semacam telinga dan mata yang tersebar di mana-mana tanpa kabel. Selanjutnya itu komponen jaringan sensor nirkabel atau WSM. WSM ini eh, terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada sensor node, yang mana inilah unit pengindra yang menangkap parameter fisik seperti suhu, kelembapan, tekanan, cahaya atau gerak. Yang mana di dalamnya ada sensor, mikroprosesor, memori, dan radio. Yang kedua ada transceiver, yaitu modul radio untuk berkomunikasi nirkabel antar node, yaitu teknologi yang umum seperti Zigbee, LoRa, atau Bluetooth. Yang ketiga yaitu ada microcontroller, yaitu otak dari node sensor, yang mana ia memproses data, mengelola protokol, dan mengatur mode tidur untuk menghemat energi. Nah, yang keempat itu ada sumber energi, yang mana biasanya ada baterai atau sel surya atau pengumpul energi lainnya. Yang mana manajemen daya ini sangat penting karena node harus bisa bertahan berbulan-bulan hingga tahunan tanpa harus ganti baterai. Yang kelima yaitu ada sync node atau gateway, yaitu titik pengumpul data. Node ini memiliki daya yang lebih besar untuk mengumpulkan data dari seluruh jaringan lalu mengirimkannya ke internet atau server. Yang keenam ada base station, yaitu pusat kendali berupa komputer atau server yang menerima, menganalisis data, lalu menampilkan informasi ke pengguna akhir. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dan manfaat dari apa sih tujuan dan manfaat dari jaringan sensor nirkabel ini? Yang pertama yaitu untuk memonitoring lingkungan secara real time di lokasi yang sulit dijangkau manusia. Yang kedua yaitu untuk mengumpulkan data dalam skala yang besar dan jangka panjang secara otomatis. Yang ketiga yaitu untuk mendeteksi kejadian kritis seperti kebakaran, banjir, atau gempa sedini mungkin. Yang keempat yaitu untuk mengurangi kebutuhan kabel dan infrastruktur yang mahal. Kelima yaitu untuk mendukung sistem IoT dalam skala yang besar dan smart city. Selanjutnya apa sih manfaatnya? Nah, yang manfaatnya itu terbagi dalam berbagai bidang, yang dimana di bidang pertanian eh, biasanya itu menggunakan sensor untuk memantau kelembapan cahaya dan suhu. Eh, Selanjutnya di bidang kesehatan ada untuk monitoring pasien dari jarak jauh dan wearable, seperti smartwatch lah contohnya. Selanjutnya di bidang
industri untuk prediksi kerusakan mesin. Di bidang lingkungan bisa untuk mendeteksi polusi udara atau kebakaran hutan atau banjir. Nah, di bidang militer juga bisa digunakan untuk pengintaian dan keamanan perbatasan. Nah, di Smart City untuk parkir pintar, lampu jalan otomatis, dan manajemen limbah. Jadi jaringan sensor nirkabel ini benar-benar menjadi tulang punggung lah dalam dunia yang saling hubung gitu. Selanjutnya jenis-jenis jaringan sensor nirkabel. Nah, berdasarkan topologinya ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada star, yaitu ya, di mana semua node-nya langsung ke sync. Sederhana tapi kurang cocok untuk area yang luas. Yang kedua ada mesh, yang mana node-nya saling relay data, yang mana handal dan jangkauannya luas tapi kompleks. Yang selanjutnya ada cluster, yang mana yaitu node-nya dibagi menjadi kelompok. Hanya ketua kelompok yang mengirim data ke sync, lebih hemat, yang mana ini lebih hemat energi. Selanjutnya yaitu ada tree, yaitu yang memiliki hierarki seperti pohon, efisiensi untuk area yang berstruktur. Selanjutnya berdasarkan medium atau fungsinya, yang pertama itu ada terrestrial WSM, yaitu uh, node-nya berada di darat, yang paling umum untuk gedung, ladang, dan kota. Selanjutnya ada underground BSM, yaitu node-nya berada di bawah tanah, yang mana fungsi untuk memantau kondisi tanah, pipa, dan tambang. Selanjutnya ada underwater WSM, yaitu node-nya berada di air, yang berfungsi untuk memonitor laut, sungai, dan ekosistem bawah air. Selanjutnya mobile BSM, yaitu node yang bisa bergerak, misalnya drone atau robot, yang mana sangat fleksibel untuk area yang sangat dinamis. Selanjutnya, eh, baga- bagaimana sih cara kerja dari BSM ini? Nah, cara kerja sederhananya yaitu yang pertama sensing, yaitu sensor akan mendeteksi parameter fisik. Yang kedua yaitu processing, yang mana microcontroller yaitu memproses dan mempresi data. Selanjutnya transmitting, yaitu data dikirim secara nirkabel ke node tetangga secara multi-hop. Yang keempat ada aggregating, yaitu sync node mengumpulkan data dari semua node. Yang selanjutnya ada analyzing, yaitu server atau cloud menganalisis dan menampilkan datanya ke pengguna. Uh, Biasanya protokol yang digunakan bisa Zigbee, LoRa atau LoRaWAN, Bluetooth Low Energy, Z-Wave, dan lain sebagainya. Yang mana manajemen energi menjadi tantangan utama dalam WSM ini. Bisa dengan menggunakan node yang bisa menggunakan mode sleep atau wake untuk menghemat energi seperti TDMA, duty cycling, energi harvesting seperti sel surya digunakan agar jaringan tahan lama tanpa ganti baterai. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk jaringan sensor kabel ini yaitu BSM adalah jaringan node sensor yang mendeteksi, memproses, dan mengirim data secara nirkabel. Komponen utamanya bisa sensor node, transceiver, microcontroller, sumber energi, SIG node, dan base station. Tujuannya yaitu untuk memonitoring secara real time, mendeteksi dini, efisiensi biaya, dan IoT dalam skala yang besar. Manfaatnya bisa dirasakan untuk bidang pertanian, kesehatan, industri, lingkungan, militer, dan smart city. Uh, Juga ada beberapa jenis untuk WSM ini, bisa star, mesh, booster, tree, terrestrial, underground, underwater, dan mobile WSM. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi jaringan sensor kabel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan masuk ke jaringan ad hoc, eh, yang mana apa sih definisi dari jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel atau wireless yang dibentuk secara langsung antar perangkat, yang mana tanpa memerlukan infrastruktur tetap seperti router atau access point. Nah,
ad hoc itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada peer-to-peer, yaitu komunikasi langsung antar perangkat tanpa perantara. Yang kedua bisa self-organizing, di mana jaringan terbentuk secara otomatis dan mandiri. Selanjutnya ada decentralized, yang mana tidak ada kontrol pusat, yang mana setiap nodenya itu setara. Nah, apa saja sih komponen atau bagian dari jaringan ad hoc ini? Node atau perangkat yang pertama itu ada bisa berupa smartphone, laptop, tablet, IoT device yang berperan sebagai pengirim dan penerima data sekaligus. Yang kedua yaitu ada wireless interface, yaitu antar mukanya itu nirkabel, bisa berupa Bluetooth, WiFi atau Zigbee yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel. Yang ketiga yaitu ada routing protocol, yaitu protokol seperti AODV, DSR, OLSR yang mengatur jalur pengiriman data antar node. Yang keempat ada medium transmisi. Medium trans bisa berupa gelombang radio atau inframerah sebagai media pengirim sinyal antar perangkat. Eh, yang kelima ada aplikasi atau layanan. Itu perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan bisa berupa file sharing, VoIP, messaging, dan lain-lain. Yang keenam ada power source atau baterai atau sumber daya perangkat yang mempengaruhi kemampuan transmisi dan jangkauan. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Apa sih tujuan dan manfaat dari jaringan ad hoc ini? Yang pertama yaitu tujuannya yang pertama yaitu untuk membangun konektivitas cepat tanpa infrastruktur. Yang kedua, mendukung komunikasi di daerah terpencil atau bencana, menghubungkan perangkat secara fleksibel dan mobile, dan memperluas jangkauan jaringan secara dinamis. Sedangkan untuk manfaatnya bisa berupa lebih hemat biaya infrastruktur jaringan, deployment cepat dan mudah dikonfigurasi, serta toleransi terhadap kegagalan nodenya, serta mendukung IoT dan smart device ekosistem. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis jaringan ad hoc itu? Ya, jenis yang pertama yaitu ada MANET, uh, atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu jaringan yang node-nya bergerak bergerak atau mobile yang membentuk topologi dinamis yang biasanya banyak digunakan pada militer dan perangkat mobile. Contohnya tentara di lapangan atau drone swarm. Kedua ada VANET, yaitu Vehicular Ad Hoc Network. Itu jaringan antar kendaraan untuk komunikasi V2V atau vehicle to vehicle atau V2I yang mendukung sistem lalu lintas cerdas. Contohnya kendaraan otonom atau smart traffic. Uh, Selanjutnya ada VANET atau Flying Ad Hoc Network, yaitu jaringan antar UAV atau drone di udara yang biasanya digunakan untuk misi pengintaian, uh, bencana atau eksplorasi. Contohnya drone surveillance dan rescue mission. Selanjutnya ada SPAN, yaitu Smartphone ad hoc Network. Itu jaringan peer-to-peer antar smartphone tanpa memerlukan tower seluler atau wifi. Contohnya komunikasi darurat, festival, dan hiking. Lalu, bagaimana sih cara kerja dan routing dari jaringan ad hoc ini? Pertama yaitu cara kerjanya yaitu discovery, yaitu node mencari tetangga terdekat dan mengirim broadcast seperti kata hello. Selanjutnya, routing request, itu uh, routing request dikirim ke seluruh jaringan untuk mencari jalur. Yang ketiga, route reply, yaitu node tujuan mengirim routing reply balik melalui jalur yang ditemukan. Selanjutnya, data transfer. Data dikirim melalui jalur yang telah terbentuk antar node tadi. Lalu bagaimana sih protokol routing yang populer? Nah, yang pertama yaitu ada AODV, yang biasanya bersifat on demand dan reaktif. Yang kedua ada OLSR yang biasanya proaktif dan link state. Yang ketiga ada DSR yang biasanya source routing. Yang keempat ada DSDV
yang biasanya table driven. Yang kelima ada Batman yang biasanya mass routing. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc ini? Nah, kelebihannya itu tidak perlu infrastruktur seperti router dan access point, mudah dan cepat untuk di-deploy, fleksibel dan scalable secara dinamis, serta tahan terhadap kegagalan satu node. Dan juga cocok untuk situasi darurat dan militer. Namun, ad hoc ini juga memiliki kekurangan yang mana bandwidth-nya itu terbatas dibandingkan jaringan tetap. Keamanannya itu rentan dan mudah disadap atau diserang. Konsumsi baterainya itu biasanya lebih tinggi, routing kompleks pada jaringan besar, dan jangkauannya terbatas sesuai daya perangkat. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini yaitu jaringan ad hoc itu merupakan solusi jaringan masa depan yang fleksibel, yang mana jaringan ini bisa self-organizing tanpa infrastruktur lengkap, atau tetap terdiri dari node, wireless interface, routing dan routing protokol. Ada berbagai jenis yaitu MANET, VANET, VANET dan SPAN. Protokol routing bisa mulai dari AODV, OLSR, DSR, DSVD, dan biasanya digunakan untuk bisa militer, bencana, IoT, dan kendaraan otonom. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi jaringan ad hoc ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.